sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini setidaknya kita bisa meningkatkan kualitas foto kita. Setidaknya kita sudah tahu sih cara foto yang benar dan menghasilkan sebuah foto yang lebih baik. Kalau ketemu di mana pun. Jadi Mas Ado sama Mbak Mike ini ada hobi berat fotografi ya, sama hobi bikin rujak. Oke, saya bawakan hari ini adalah sebenarnya materi dasar orang berkajian dengan potret manusia. Dari survei yang dibuat oleh perusahaan Panasonic, 40% orang beli kamera untuk traveling. 40% tertinggi itu. Kalau orang mau naik haji, orang mau umroh di kamera, orang mau piknik liburan akhir semester itu sama keluarga, kalau ada kamera di kamera ya. Jadi 40% orang beli kamera untuk traveling. Dan 30% untuk potret manusia, potret sendiri, potret anak dan anak ya. Dan yang 40% tadi itu sebagai besar potret diri sendiri juga kan kalau pikniknya kan. Ya sesungguhnya memotret manusia adalah dasar intisari dari fotografi. Orang sekarang populer beli kamera untuk potret model, potret diri sendiri lah dan sebagainya. Jadi memotret manusia itu, di sini saya takut jatuh. Sekali jatuh bubar ya. Saya pernah ngalamin, saya sama terus lupa nanti di Jawa Tengah tahun 2005 ibu saya 3 hari motret, hari jatuh ulang nanti semua 3 hari. Jadi sekarang saya ada paranoid kalau saya motret. Sekarang saya nggak popor harddisk. Kalau kartu CF atau SD ada banting, nggak hilang guys. Saya udah nyoba, jadi waktu itu 2 giga pun masih mahal sekali. Saya beli 2 giga sampai 20 biji waktu itu. Saya simpan semua di CF, karena saya punya trauma dengan harddisk. Lalu saya juga ada lihat iklan awal, iklan mobil ada ceweknya, ya. Iklan rumah ada orangnya. Jadi memotret manusia pada selalu adalah intisari orang yang memotret sebetulnya itu, ya. Terus senang memotret benda itu adalah efek-efek tambahan. Nah, memotret manusia kebanyakan orang itu memotret manusia itu sibuk di teknis, tajamnya warnanya apa-apa. Padahal memotret orang itu esensinya adalah kita mulai dari teorinya dulu. Jelas, aku langsung. Agak di sini juga. Percetakannya itu suka ribet, sistemnya beda. Jadi potret manusia kita ya. Nah, dalam potret manusia, esensi tertinggi adalah ekspresi. Ya, mau bajunya bagusnya kayak apa, mau backgroundnya bagusnya kayak apa. Kalau ekspresi yang dipotret tidak sesuai yang kita inginkan, foto Anda bukan apa-apa. Sekali lagi, ekspresi tertinggi adalah wajah, rautnya. Jadi Anda jangan terkonsentrasi pada hal yang lain. Paling tinggi adalah ekspresi. 2 gestur, gerak tubuh. Ekspresi menarik, tapi kalau badannya gerakannya nggak enak, foto Anda juga tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, harmoni dengan background. Jadi nanti kita potret model di sini. Ini backgroundnya bikin polos supaya nggak berantakan yang lainnya. Atau kita mau warnanya satu nada misalkan. Atau nanti kita potret depan pohon yang bagus. Atau kita potret di kawah putih misalkan. Jadi ingat, prioritas tertinggi dalam manusia adalah ekspresi wajah. Begitu dia merem, bukan pada saatnya, itu adalah suatu foto yang bisa dikatakan gagal. Ingat, nomor 1 ekspresi, 2 gerak tubuh, baru kita tingkatkan harmoni dengan lingkungan termasuk dengan pakaian-pakaiannya. Nah, fokus khusus, jadi fokus umum ya, eliminasi kekurangan. Eliminasi kekurangan saya juga tentang saya. Jadi ada orang yang dagunya besar sekali ya. Ya Anda jangan kata di bawah, dagunya makin besar, gitu kan? Kalau ada orang yang tidak semua orang wajahnya simetris ya, kiri dan kanan ya. Kalau ada orang yang matanya yang kiri lebih kecil kanan lebih besar, usahakan agak begini. Jadi ada suatu kompensasi sehingga kekurangannya kita eliminir. Jangan tampilkan yang kurang. Ingat ya, jangan tampilkan yang kurang. Itu adalah salah satu orang tanya, apakah itu nggak bohong? Ya? Kalau Anda lihat album covernya penyanyi Tataya dari Thailand itu, kakinya panjang teman. Itu potretnya pakai batingan di bawah, sehingga kakinya tampak panjang. Pertanyaan adalah, apa itu nggak bohong? Gitu kan? Jawabannya adalah dandan itu bohong. Kalau Anda nggak mau efek-efek di fotografi, jangan boleh dandan, ya kan? Dandan itu bohong. Jadi kita jangan terlalu rumit dalam berpikir. Intinya adalah manusia secara umum ingin tampil cantik dan ganteng di fotonya. Itu harus kita hargai, ya. Perkara Anda
Anda gimana? Saya pernah motret seorang ibu ya, percaya nggak? Kupingnya diganti kupingnya Angelina Jolie. Dia suka kupingnya Angelina Jolie, jadi dia jadi bagus. Tempelin foto dari sampai orang Photoshop, dipindahin kupingnya Angelina Jolie, kupingnya dia. Hidungnya juga hidung apa? Awal-awal bukan dia, tapi dia suka. Ini tadi bukan ibu ya, udah tapi dia suka apa diapain. Oke ya. Ini model ini 4 orang yang sama ya, Anda perhatikan. Ini adalah contoh foto yang salah, Anda lihat latarnya jadi gede ya. Oke. Jadi dia modelnya cantik. Dia itu VJ-nya MTV, jadi lulus dari UPH langsung di Singapura lolos dari Indonesia, satunya VJ MTV ya. Candice namanya. Saya profilkan baju Kompas, Anda lihat. Ini foto yang salah, lengan dia jadi besar ya. Jadi kalau Anda ketemu orang yang lengannya besar, jangan potret dia dengan lengannya nempel di badan. Ini dan dengan orang yang sama, dia dibuat begini, dia jadi tambah lebih statik. Oke? Oke, Anda lihat, ini orang yang sama. Jadi manakala Anda mengeksplor seseorang, ya sekali lagi saya bilang ke Anda, ada pedoman umum. Ekspresi harus nomor 1. Anda harus angkat ekspresi dia supaya cerah, ya, supaya mukanya cerah, tidak terbetut. Atau kalau memang ekspresi keras itu fashion pakaian sport, ya Anda angkat supaya keras yang Anda inginkan, melotot tajam ekspresinya. Ini jangan sampai ekspresinya itu tidak berpribadian, sedih enggak, seneng enggak, pikir enggak, ngelamun dia gitu kan. Itu harus dari ekspresi. 2, gestur tubuh, gerakan tubuh, tangan Anda harus perhatikan semua. 3, baru Anda pikirin harmoni dengan backgroundnya. Ini adalah contoh yang pertama bahwa Anda mengeliminasi tangannya yang besar bagian atas sehingga jadi lebih baik. Nah ini kalau saya lihat, Anda lihat 2 foto ini orang yang sama tadi ya. Pasti gadis yang sama. Anda lihat, ini foto yang salah kenapa? Gadis ini kakinya pendek. Ya, tidak cocok untuk full body. Oke? Kalau kakinya pendek, jangan Anda potret full body. Anda arahkan supaya tidak full body. Ini saya potret, udahlah, dia cantik tapi tidak kakinya tidak panjang sehingga tidak cocok full body. Saya masukkan lemari sekalian. Nah, ini pertanyaannya adalah, kenapa saya kok aneh-aneh di lemari paket sama di lemari paket? Ini safe deposit box ini, ya. Ini dia datang dari Singapura, nginep di Grand Melia, ya. Udah gak ada waktu lagi, jadi saya udah Grand Melia aja. Saya jadi sama Grand Melia, untuk kontrak di lingkungan hotelnya, bayarnya 2 juta. Wah, saya pikir males banget ya, repot. Udahlah di dalam kamarnya aja. Di dalam kamarnya masa diranjang, gitu kan? Ya. Akhirnya ya saya ambil trik, ya di lemari bajunya dia, lemari ini lemari pakaian, ini lemari pakaian juga. Ini di tembok putih, ada sofa putih, saya geser doang. Simple, fotonya simple sekali. Ini juga duduk di saya kalau kata putih juga. Saya pojokin di kamar hotel itu selesai. Ya. Saya waktu Miss Universe datang di Ritz-Carlton, saya bawa peralatan yang sama, nggak boleh masuk. Ya, jadi dia Miss Universe 2 kali saya potret waktu datang ke Indonesia. Akhirnya di kamarnya lugu apa adanya, nggak diapa-apain. Saya potret orang terkenal 3 kali di kamar hotel. Siti Nurhaliza, jangan berpikir enggak ya. Ada manajernya, ya, dan ada tukang lampu saya ya, nggak mungkin itu. Sama Miss Universe 2 kali, semua di kamar hotel. Jadi kenapa saya terangkan kamar hotel ini? Kaitannya dengan harmoni dengan background tadi. Anda tidak selalu ketemu background yang bagus kok. Tapi gimana Anda menyiasati ya? Ini ruangan ini untuk menyiasati ya dibikin backdrop ya kan? Nanti kalau ada suatu tempat yang nggak enak, gimana menyiasatinya? Itu adalah cara berpikir yang lain lagi. Jadi ingat, ini saya ngomongin kamar hotel itu bukannya tanpa maksud ya. Ada kaitannya bahwa nanti Anda harus ngerti jeli pemanfaatan background. Wah, jelek putar di sini, nggak bisa. Karena dalam jurnalistik kan Anda harus melihat orang untuk model, untuk profil, harus apa adanya. Ini contoh yang kamar hotel.